Yang pasti Tuhan bisa, amin. Makanya di dalam Yesus kita pasti menang. Hari ini adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu sebabnya semua orang Kristen di seluruh dunia merayakan kebangkitan itu. Maka di kalender Masehi itu setiap hari Minggu itu hari besar. Kenapa? Karena hari ini, hari pertama minggu itu, kita akan lihat faktanya di Alkitab bahwa hari ini adalah peringatan hari kemenangan. Yesus yang mati bangkit dari kematian. Karena sebenarnya hari minggu itu adalah hari spesial, hari khusus. Maka disitulah kita disebut ibadah raya. Walaupun tidak mengecilkan arti dari hari-hari yang lain, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bahkan itu kita pergunakan juga untuk beribadah, memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Jadi selamat kita merayakan hari kemenangan. Saya koreksi, mungkin banyak kita pun ikut-ikutan dengan pendapat umum. Kalau kita lihat di kalender itu disebut sekarang hari Paskah. Jumat kemarin kan sudah saya sampaikan, Paskah adalah hari kematian. Tapi banyak orang Kristen pun bingung, pun tidak tahu. Hari Jumat itu sering disebut dengan Jumat Agung. Dan ini minggu disebut Paskah. Sebenarnya Jumat Agung dengan Paskah itu sama. Ya. Jadi jangan mau. Tapi memang kematian tanpa kebangkitan tak ada artinya. Jadi Yesus yang mati di hari Jumat, jam berapa dia mati menyerahkan nyawanya? Jam 3 sore. Ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai, kata jam 3 sore. Ya. Maka Yusuf Arimatea dan Nikodemus minta izin kepada Pilatus, meminta supaya mereka diizinkan menurunkan mayat Yesus. Pilatus pun kaget, dan Yesus mati. Padahal anggapan kitab sebelah yang berkata Yesus tidak pernah disalibkan. Kalau tidak pernah disalibkan berarti tidak pernah mati. Jadi karena mereka tak percaya Isa Al-Masih tak disalibkan, tak mati. Tapi ketika Yusuf Arimatea dan Nikodemus menemui Pilatus, Yesus mati, kami minta mayatnya supaya kami turunkan dan kami kuburkan. Yesus benar-benar mati. Bagi orang dunia, kematian adalah akhir dari segalanya. Kematian adalah lambang kekalahan. Tetapi bagi kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, justru kematian Yesus adalah kemenangan kita. Amin. Itu yang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak percaya. Kenapa saya katakan kematian Yesus adalah kemenangan kita? Karena justru melalui kematian Yesus, disitulah dosa kita sudah ditebus, kita sudah diampuni. Darah Yesus membenarkan kita, menganggap kita tidak bersalah di hadapan Allah. Kan menang. Bagi dunia, bahkan bagi iblis, ketika Yesus mati, dunia roh mereka bersuka cita karena mereka menganggap, oh Yesus anak Allah, sudah kita kalahkan, sudah mati. Dan apa yang terjadi? Ada ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19 bahwa justru setelah Yesus mati kan ada pertanyaan, selama 3 hari itu Yesus kemana? Atau rohnya kemana? Kan mayatnya, tubuhnya dikubur.
kan? Rohnya kemana? Nah, nanti baca di 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19. Bahkan roh Yesus pergi ke dunia orang mati. Nah, itu biasa. Dia memproklamirkan diri, memproklamirkan kemenangannya atas kerajaan iblis yang menguasai maut. Jadi benar-benar kita harus memahami bahwa kematian Yesus adalah kemenangan kita. Amin. Kenapa kemenangan? Karena kita sudah ditebus. Yes. Kalau seandainya Yesus nggak mati, nggak ada keselamatan bagi kita. Kan dalam doanya di Taman Getsemani, Yesus kan sepertinya tawar-menawar dengan Bapa di surga. Kalau boleh, biarlah cawan ini, penderitaan ini berlalu daripadaku. Artinya tidak usah tanggung. Kalau Yesus nggak mau menderita sampai mati di kayu salib, nggak ada keselamatan bagi manusia. Dan sekali lagi, Yesuslah hamba Tuhan. Dia berkata, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kehendak Bapa di surga mengutus Yesus sang firman menjadi manusia, turun ke bumi untuk apa? Menderita sampai mati di kayu salib, menebus semua manusia. Karena Dia Tuhan. Yes. Kerajaan maut tidak bisa menahan Dia di alam kubur. Tapi seperti saya bilang, justru ketika Dia mati, rohnya pergi ke kerajaan maut, memproklamirkan kemenangannya. Dan apa yang terjadi? Maka kita baca nanti di kitab Matius pasal 27, justru ketika Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, bahkan banyak orang-orang kudus bangkit. Apa maksudnya orang kudus? Itulah orang-orang yang hidup di perjanjian lama, yang percaya kepada Tuhan. Kan banyak. Contohnya seperti Abraham, Ishak, Yakub, mereka kan percaya kepada Tuhan. Bahkan di ayat-ayat yang lain, ketika Yesus turun ke alam maut, Dia merampas tawanan-tawanan. Artinya apa? Dari zaman Adam, zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Daud, sampai zaman Yesus, orang kan sudah banyak mati. Miliaran yang sudah mati. Tapi pasti di sepanjang 4.000 tahun itu ada yang percaya kepada Tuhan. Tapi saat itu ketika mereka mati, yang percaya dan yang tidak percaya sama tempatnya di alam maut. Tapi begitu Yesus mati, Dia pergi ke alam maut, Dia proklamirkan aku sudah menang atas kematian. Maka semua orang-orang yang percaya di sepanjang zaman, mulai dari Adam sampai ke zaman Yesus itu, Dia bawa dari alam maut, dipindahkan ke paradis, ke Firdaus. Jadi semenjak Yesus bangkit dari antara orang mati, maka apa yang terjadi? Ada 2 tempat bagi roh-roh orang yang meninggal. Kalau sebelumnya hanya 1 tempat di alam maut, tapi begitu Yesus mati, Dia pergi ke alam maut, Dia bawa semua itu orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi ini hari kemenangan. Yesus bangkit dari kematian. Maka kita lihat peristiwanya apa yang dicatat dalam Injil Matius. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca tentang kebangkitan Yesus, Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Secara bergantian kita akan bacakan ayat ini dari kaum pria dengan kaum wanita. Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Dimulai oleh kaum pria. 1, 2, 3 ya.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan setelah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Puji Tuhan, silakan dulu. Inilah berita yang sebenarnya tentang Yesus yang bangkit. Sekalipun ada ajaran yang berkata Yesus tidak disalib, berarti Yesus tidak pernah mati. Kalau tidak pernah mati berarti tidak pernah bangkit. Bahkan nanti kita temukan Yesus yang benar-benar bangkit, tapi didustai oleh Mahkamah Agama. Inilah contoh pengikut-pengikut antikristus. Mereka yang tidak percaya, mereka yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetap ada di sepanjang zaman dan terbukti dari kebangkitan Yesus sendiri. Ada yang menyangkal tentang kebangkitan Yesus. Tapi fakta menyatakan dicatat dalam Alkitab kita, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, pada hari pertama minggu itu. Inilah petunjuk yang paling tepat. Hari pertama minggu itu dijelaskan lagi. Setelah hari Sabat lewat. Seperti Sabat itu hari Sabat. Dan ada sedikit perbedaan penghitungan waktu bagi orang Yahudi dan secara umum di seluruh dunia. Kalender kita berganti di pukul 12 atau pukul 00. Itu perubahan tanggal. Tapi bagi orang Yahudi beda. Kalender orang Yahudi berganti di pukul 6 sore. Kalender kita ada dalam satu tahun 365. Kalau di tahun Kabisat tahun 366, tapi bagi Yahudi tetap dia 30 hari dalam sebulan. Berarti bagi mereka tahun 360 hari. Ini ada sedikit perbedaan. Sehingga nanti dalam penghitungan sejarah ada perbedaan tahun-tahun. Tapi tidak penting, yang penting kita pahami hari Sabat itu dimulai jam 6 sore hari Jumat.
sampai jam 6 sore hari Sabtu. Nah, ini dia. Jadi mereka pergantian tanggal itu, pergantian hari itu di jam 6 sore. Maka kalau kita misalnya baca di pasal 27, peristiwa Yesus yang mati disalibkan itu, kan dia mati jam 3 sore. Jadi jam 3 sore akan berganti hari masuk ke hari Sabat, terhitung 3 jam lagi. Itu sebabnya Yusuf dan Nikodemus segera pergi menghadap Pilatus. Mereka memanfaatkan waktu 3 jam itu, karena menurut hukum Taurat maka tidak bisa, atau orang yang mati di kayu salib itu nggak bisa dibiarkan tetap tergantung di kayu salib. Maka mereka berusaha minta izin ke Pilatus. Dalam 3 jam itu, bayangkan, dari Golgota ke kota Yerusalem ada 3 kilometer. Kalau 3 kilometer jalan saja sudah habis 15 menit. 15 menit dia dari Golgota ke Yerusalem ke istana Pilatus. Ngomong-ngomong mungkin 10-15 menit sudah setengah jam. Kemudian dia mempersiapkan, karena dicatat nanti dalam kitab Injil ini kan dia betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya, merempah-rempahinya, meminyakinya. Berarti dikatakan merempah-rempahi dan meminyaki, berarti mereka harus pergi juga ke pajak, beli minyak wangi, beli rempah-rempah, kan gitu. Maka pergi lagi ke Golgota, menurunkan mayat Yesus. Kira-kira cukup 15 menit menurunkan mayat Yesus. Nah, jadi di sini kita lihat kedua tokoh ini betapa luar biasa perjuangannya. Supaya apa? Yesus sudah dikuburkan, dimasukkan ke kubur, ditutup kuburnya sebelum jam 6 sore. Nah, itulah perjuangan mereka. Jadi setelah selesai dikubur, maka mereka tentu pulang. Apa yang terjadi setelah hari Sabat lewat? Berarti setelah hari Sabtu lewat jam 6 sore, apa yang terjadi? Sampai pagi-pagi, kan disebut di sini menjelang. Inilah dia kalau baca Alkitab. Gak usah pakai kacamata, kalau baca LCD harus. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, berarti pagi-pagi subuh lah, dan lagi terang. Ini gambaran. Apa yang terjadi? Maria Magdalena dan Maria yang lain mau pergi menengok kubur Yesus. Di Injil Lukas nanti disebutkan mereka mau merempah-rempahi mayat Yesus, karena menurut pikiran mereka ketika Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus menguburkan mayat Yesus, mereka belum sempat merempah-rempahi mayat Yesus karena hanya waktunya 3 jam. Dan menurut pikiran mereka, ya kalaupun waktu penguburannya Yesus belum dirempah-rempahi, ayolah kita merempah-rempahi sesuai dengan adat kebiasaan orang Yahudi menguburkan mayat. Itu sebenarnya tujuan mereka. Pagi-pagi benar datang ke kubur. Dan apa yang terjadi dari ayat-ayat yang kita baca, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Kalau dikatakan gempa yang hebat, gempa besar. Gempa besar itu menurut pakar gempa itu 6 skala Richter ke atas. Maka kalau kita lihat apa yang terjadi ketika gempa itu, maka disitulah batu penutup kubur Yesus itu terguling.
Ingat, kubur ini dalam gua yang dipahat. Kemudian dibentuk juga batu besar agak bulat untuk menutupi pintu kubur ini. Dan diperkirakan pintu kubur penutup kubur Yesus itu lebih kurang 1 ton beratnya. Maka di Injil Lukas nanti perempuan ini kan disebut ada Maria Magdalena, disebut Maria, bahkan Maria ibu Yesus dan temannya, mungkin 3 atau 4 orang dia perempuan. Dia bertanya-tanya, siapa nanti menolong kita untuk menggeser batu penutup kubur Yesus itu? Ada nanti di kitab Lukas. Ya, kalau kita perempuan 3 atau 4, bagaimana mungkin bisa menggeser batu penutup kubur yang 1 ton beratnya? Jadi apa yang terjadi? Ketika gempa bumi datang, gempa hebat, tentu bergetar. Disitulah batu yang menjadi pintu penutup kubur Yesus bergeser dan jatuh. Bahkan disebut malaikat duduk di atas batu itu. Kalau misalnya ini dibikin jadi film, betapa mengerikan. Karena apa? Kubur Yesus dijaga oleh tentara Romawi. Karena ketika Yesus mati dan dikuburkan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus, imam-imam juga pergi menghadap ke Pilatus. Apa permintaannya kepada Pilatus? Itu juga ada di Matius 27. Dia minta kepada Pilatus supaya kubur Yesus dijaga. Kenapa harus dijaga? Karena sebelum peristiwa penyaliban itu Yesus sudah bilang, aku akan diserahkan kepada orang berdosa, aku akan dihukum mati, aku akan disalib, aku mati, dikubur, tapi hari ketiga bangkit dari kematian. Kata Yesus didengar juga oleh imam-imam pemimpin agama. Mereka tak percaya. Jadi dia bilang ke Pilatus, tolong kubur itu dijaga. Jangan sampai nanti Yesus bilang waktu masih hidup dia akan bangkit di hari ketiga. Kan mereka tak percaya sama kita. Jangan-jangan nanti mayatnya dicuri oleh muridnya dan dia katakan Yesus bangkit. Maka harus dijaga. Nah, ini pasukan penjaga. Dia perintahkan kepada prajuritnya, pergi jaga kubur Yesus. Dan penjaga itu berjumlah 16 orang. Karena kebiasaan dari prajurit Romawi dalam jaga satu hari itu dia 4 shift. Satu hari kan 24 jam. Jadi ada 4 regu penjaga. Yang 4 shift gantian mereka menjaga. Dan sekali satu regu itu ada 4 orang. 4 shift, 4 kali 4, 16 orang prajurit menjaga kubur Yesus. Karena permintaan dari pemimpin agama. Jangan-jangan nanti muridnya mencuri mayatnya dan dia bilang Yesus bangkit, maka penyesatan yang terjadi akan lebih parah lagi, kata imam. Dan kita lihat faktanya di sini. Ketika terjadi gempa yang hebat, batu pintu penutup kubur Yesus bergeser jatuh dan malaikat duduk di sana, maka dia dikatakan penjaga-penjaga yang 16 orang itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Bayangkan, gempa saja terjadi. Kita lihat peristiwa-peristiwa gempa. Kan pernah terjadi gempa. Kalau gempa terjadi, kan apa kamu bilang? Kamu nyebut? Aku berapa kali terjadi gempa pas juga dengan orang Islam. Gempa di Nias tahun 2005 bulan Maret. Pas aku
mengantar orang Islam untuk partus di bidang Juventus. Di dekat Sam'i. Panggilnya bawa mobil lu, ngantarkan nama si A partus kata, bawa dari sana. Pas terjadi gempa di sini. Apa yang bilang? Yo ilo. Padahal saya hari Jumat tak pernah sholat. Tak pernah ke masjid. Tapi begitu datang gempa, yo ilo. Nyebut mereka. Gempa saja ya. Tapi lihat, gempa datang, malaikat turun. Dan disebut di sini, wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Kalau gempa saja pun sudah ketakutan, apalagi datang malaikat. Makanya dia bilang di sini, pingsan, setengah mati, karena sadarkan diri, berbiarna. Dan kita lihat, sekali lagi saya bilang, gempa adalah tanda Yesus sendiri. Ketika dia mati menyerahkan nyawanya, terjadi gempa. Ketika dia bangkit, terjadi gempa. Dan tanda-tanda dia akan datang kembali, maka terjadi gempa. Makanya kalau kita dengar berita ada gempa setiap hari, sebenarnya Tuhan mau katakan kepada manusia, berjaga-jagalah, persiapkanlah dirimu. Kedatangan Yesus yang kedua sudah semakin dekat. Amin. Amin. Jadi pahami, kalau ada gempa, kita baru diingatkan Yesus pasti datang kembali. Percaya atau tidak percaya, Yesus pasti datang. Maka di hari-hari terakhir ini gempa ini semakin sering terjadi. Kita lihat di media, di televisi, di Facebook, selalu diberitakan gempa. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Berarti Tuhan mau pakai itu gempa untuk mengingatkan semua orang bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Persiapkan diri kita, amin. Amin. Maka menjadi yang 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab penjaga-penjaga yang 16 orang itu mati ketakutan, begitu. Tapi kepada perempuan ini malaikat itu berkata, jangan takut. Ini malaikat Tuhan ya. Kalau malaikat Tuhan, utusan Tuhan, dia akan selalu berkata, jangan Takut. Prajurit itu nggak percaya, walaupun sebenarnya perempuan-perempuan ini kan tidak juga percaya kebangkitan. Karena kalau mereka percaya tentang Yesus yang bangkit, mereka nggak usah persiapkan rempah-rempah, nggak usah persiapkan minyak. Kan tujuannya sebenarnya datang ke kubur mau merempah-rempahi mayat Yesus. Kalau sebenarnya mereka percaya tentang janji Yesus yang berkata, aku mati di kubur, tapi hari ketiga bangkit, mereka kan tak perlu menyediakan minyak dan rempah-rempah. Tapi itulah cara Tuhan. Mereka berkata ke perempuan ini, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi, siapa yang mengatakan Yesus sudah bangkit? Malaikat. Malaikat yang utusan dari surga berkata Yesus bangkit. Masakan manusia menyangkal kebangkitan Yesus? Masakan Nabi ajaran Nabi Mr. M berkata Yesus tidak bangkit? Percaya mana? Utusan yang langsung dari surga atau manusia? Bahkan manusia yang mengaku-ngaku aku utusan Allah. Percaya
Malaikat. Kan malaikat Tuhan sendiri yang berkata, Yesus bangkit. Apa maksud saya menjelaskan kepada kita? Supaya tidak ada di antara kita yang meragukan kebangkitan Yesus. Amin. Amin. Karena kebangkitan Yesus ini kan kemenangan. Menang terhadap kerajaan maut. Kita baca di Yohanes pasal 5 ayat 24. Apa yang dikatakan di sini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya mau pastikan ini, perkataan ini kita terima dan kita percaya. Bahwa yang mengatakan yang pertama, yang mengatakan Yesus bangkit adalah malaikat Tuhan. Jadi tak perlu diragukan tentang berita ini. Walaupun kita sekarang hidup di 2025 ini, peristiwa ini kan tahun 30 Masehi, sudah lama sekali. Mungkin ada yang berpikir, bagaimana kita bisa meyakininya? Lihat apa kata kitab suci. Bahkan Yohanes dengan tegas mengatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, ini dengar dan percaya, ini kunci. Kalau kita dengar Yesus sudah bangkit, kita percaya kebangkitan Yesus, maka sama seperti yang dijelaskan ayat ini, ia mempunyai hidup kekal dalam dirinya dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum. Cuma kemarin saya sampaikan di Roma pasal 5 bahwa kematian Yesus dengan matinya Yesus, maka kita bebas dari murka, dari hukuman Allah. Maka ketika kita percaya Yesus yang mati, Yesus dikubur, Yesus yang bangkit, inilah firman yang kita dengar hari ini, maka kita punya hidup yang kekal, tidak turut dihukum. Bahkan dikatakan kita dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan hidup. Tadi saya di awal saya bilang, ketika Yesus mati, rohnya pergi ke alam maut. Dia pindahkan roh-roh selama dari Adam sampai zamannya Yesus yang mati percaya kepada Tuhan. Dia pindahkan itu dari alam maut ke Firdaus. Maka ayat ini juga menjelaskan, siapa yang mendengar perkataan Tuhan dan percaya, ia punya hidup kekal. Kalau dia punya hidup kekal berarti tidak masuk neraka, karena neraka adalah tempat penghukuman. Dan dikatakan karena ia sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Katakan amin. Amin. Ini pentingnya kita percaya, kita dengar, kita percaya Yesus bangkit. Kalau Yesus bangkit, maka aku sudah dipindahkan dari alam maut, kematian, kepada hidup. Ini jawaban. Kita kembali ke kitab Matius tadi. Maka apa yang terjadi berikutnya? Malaikat ini sudah mengajak mereka untuk melihat kubur yang betul-betul kosong itu. Tadi kita nyanyikan sebab dia hidup ada hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Malaikat itu memastikan, ayo lihatlah tempat dia berbaring. Berarti dia mengajak perempuan-perempuan ini masuk melihat kubur yang kosong ini. Kalau didengar saja, belum dilihat faktanya,
Mungkin masih ada orang yang berkata agak benar. Tapi ini malaikat. Ketika malaikat berkata dia sudah bangkit, perempuan ini kan belum lihat. Untuk memastikan supaya perempuan ini percaya, ayo lihat. Dibawa masuk ke kubur, dilihat betul-betul kubur kosong. Karena memang manusia selalu begitu. Ada kubur di saja sudah lama pindah. Aku latar. Siapa itu? Thomas. Thomas pergi. Adilah aku duduk jari-jari kue. Ku selompak pak ustaz nadai. Adilah aku duduk tentang kue. Ku selambung na bertak masih tikam dai. Laku tahu, ketiga laku tahu. Ini Thomas. Dan banyak juga sampai hari ini sikap orang-orang seperti Thomas. Thomas yang di Alkitab ya, bukan Thomas yang di Peto ya. Thomas di Alkitab. Dan saya percaya dulu orang tuanya begitu orang Kristen juga akan disebut namanya anaknya Thomas GP. Tapi kepada kita semua orang tua, tadi pagi aku ada lihat di Facebook di grup Sulawesi Utara. Selama ini Sulawesi Utara akan terkenal dengan basisnya orang Kristen. Bahkan gereja kita, organisasi GPDI yang terbesar itu jumlah gerejanya, jumlah pendetanya, yaitu di Sulawesi Utara. Baru nomor 2 kita di Sumatera Utara. Jadi secara nasional Sulawesi Utara itu nomor 1. Tapi apa yang terjadi 20 tahun terakhir ini? Perbandingan antara Kristen dan sebelah, bahkan sekarang katakan sudah berubah 55 dan 45. Terus kan? Karena begitulah sasaran mereka, target mereka. Di mana kantong-kantong Kristen mereka serbu untuk menghijaukan orang-orang Kristen. Di Sulawesi mereka sudah berhasil. Kenapa? Karena di Sulawesi kan gaya hidupnya sama dengan orang Batak. Dan kalau mana sama takto kata, tahu dulu itu kan gitu kan? Jadi pernah dengar itu kalau mana sama takto, tahu takto, Tanto Mina. Mina rambut. Kami mana orang yang tanto. Asalnya cheese. Pernah itu orang Batak bertanya seperti ini. Kau sakit hati dengan marga guru berito. Ada yang bertanya. Tahu enggak? Kau percaya? Kau pernah dengar begitu ya? Jadi begitu gayanya. Orang Manado juga sama. Gaya hidup. Enggak tahu dia, enggak ada uang. Yang penting penampilan nipis. Iya. Dari setelan pakaiannya, dari rambutnya, dari kacamatanya, dari tasnya. Beli tas yang juta-jutaan walaupun uangnya di dalam 10.000. Begitu gaya orang Manado. Maka apa yang terjadi? Justru karena kan dari Makassar, di selatannya Sulawesi kan. Justru karena siapa tahu siapa dia? Ketua Dewan Masjid Indonesia. Ini otak nomor 1-nya yang mau menghijaukan daerah Kristen. Dia kirim dari Jawa para pendeta-pendeta mereka. Dikasih fasilitas. 20 tahun lalu kan mobil-mobil seperti Giga Kapsul Avanza kan barulah dikasih mobil terbaru sama pendeta-pendeta ini, dikasih uang, dibikin usaha, tertariklah semua gadis-gadis Manado.
Maka apa yang terjadi? Mereka mau pindah agama demi gaya Hidup. hidup. Lifestyle. Itu terjadi di sana hari-hari ini. Maka sekarang posisinya bukan lagi mereka Kristen mayoritas. Mereka sudah mayoritas. Dan ingat sekarang kemerdekaan sudah dijaga. Torah semua sudah dijaga. Tapi kita orang Kristen seperti ini nggak peduli ini. Paling ngeri. Banyak orang tua Kristen berkata, oh aku kalau pun anak-anak berteman dengan mereka, nggak apa-apa, yang penting mereka baik, katanya lagi. Nggak apa-apa, yang penting mereka punya uang. Dan tadi di grup Manado itu, Sulawesi Utara tidak. Teringat tadi yang nama Thomas itu kan dari Alkitab, makanya ada Thomas Pitik disuka kan gitu. Teringat begini, dia bilang di grup itu, jangan nanti nama-nama anak-anak kita semua nama-nama tokoh dari Alkitab. Tapi berilah pelajaran tentang Alkitab. Berilah pelajaran tentang rohani kepada anak-anakmu, kata ibu itu. Jangan sampai nanti namanya Lukas tapi di penjara. Jangan sampai nanti namanya Yohanes tapi pengedar narkoba. Jangan sampai nanti namanya Maria tapi ikut remang-remang. Itu betul. Itu gitu. Tidak waktu diserahkan dia. Siapa namanya? Yohanes. Tapi nanti besar jadi pembalap dia. Anak-anak muda, kenapa yang belum? Ganti. Itu bukan ciri anak Tuhan. Aku kan kulit dari anak satu CBR 1 megapro. Tapi anak kulit kecil ini diblokkan di kereta. Semenjak dia blokkannya kenapa kereta jangan pakai. Kecuali tidak ada di situ yang lain. Walaupun dulu keras sekarang sudah dilembutkan. Tapi begitu itu tak pas. Cocok. Buat kritik itu kadang pulang jauh. Oh, jangan pendeta ini kau. Gak jadi berkat itu. Jangan ikuti gaya-gaya orang dunia. Orang-orang longor. Saya pernah lihat di TV di daerah Jawa Tengah ada radio kenal blogger ditangkap dan disitu mereka ditangkap. Mantap pula secara polisi, tapi di Sumatera Utara, sana laut belum ada seperti itu. Dihidupkan kereta itu, ekornya, gas, udah, kau di dituduh kenapa di kota polisi. Udah, jangan bergerak ya. Dia jongkoknya begini di gas polisi ini lah. Gimana kira-kira? Masih tak pula pecah sipirnya. Begitulah orang-orang yang mendengar kau lewat. Kata, pikir pula, ambil kelompok yang asli. Iya, banyak orang yang seperti itu. Aku mendengar yang lewat saja kalau knalpotnya sudah diblok atau mobil juga kan ada juga seperti itu kan. Dulu pernah di kedai kaget lah, tenang lah. Tapi kalau ditanya langsung lihat KTP-nya, siapa namanya? John. Siapa namanya? Theophilus. Ayo, Job. Dengar itu. Ayo sedikit ya. Bagi kita orang tua supaya bisa menasihati anak kita. Gak usah ikutan gaya-gaya orang dunia. Gitu maksudnya. Maka tadi di grup Sulawesi Utara itu ya. Kalau kita lihat seperti itu, kalau tak sadar tubuh kita, maka di penjara siapa penghuninya? Yang sama-sama kita semua. Kalau misalnya tadi Mahmud katanya ya, apa lah? Kan gitu.
Yohanes. Lukas, apa kasus curi? Namanya lagi. Nanti Bartolomeus, apa kasusmu? Narkoba. Janganlah seperti itu. Memang kita senang sebagai orang tua ketika anak kita lahir dan diserahkan dibawa ke gereja, pasti kita sebelumnya kan mikir-mikir dan kita berdoa, siapalah kira-kira nama anak ini. Tapi kita ambil dari Alkitab, paling tidak kita tahu nama-nama tokoh di Alkitab itu luar biasa kan gitu. Misalnya Paulus, mantap banget. Supaya nanti anak ini paling tidak bisa mengikuti jejak Paulus. Kan itu di hati kita. Tapi kalau nggak dididik dalam kebenaran, nggak dididik dalam ajaran firman Tuhan, bisa jadi seperti itu. Lagi bilang kita ini, daerah kita ini jadi sasaran pasukan hijau. Ingat, di pasukan hijau adalah yang nggak ada keselamatan. Mereka yang jelas-jelas menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak salib Kristus, menolak kebangkitan Yesus. Jangan sampai terjebak. Anak-anak muda, jangan sampai bergaul, berpacaran dengan mereka. Harus hidupmu. Ini tegas-tegas saja. Sekalipun saya tahu juga masih ada beberapa di antara kita, keluarga kita sudah menjadi umat mereka. Doa kalau ada waktu, bicaralah dari hati ke hati. Apalagi waktunya sudah singkat. Lama lagi. Sedikit lagi. Maka kita lihat ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kita lihat malaikat yang bertemu dengan perempuan ini juga bilang jangan takut. Dan pastikan Yesus sudah bangkit. Kemudian selanjutnya, akhirnya perempuan-perempuan bertemu langsung dengan Yesus. Dan sekali lagi Yesus katakan di sini, jangan Takut. Pesan ini nggak pernah banyak kita pelajari tentang hari kebangkitan. Percaya, dengar dan percaya firman Tuhan, Yesus bangkit. Yang kedua, kalau kita percaya Yesus bangkit, berarti dia menang. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus pun pasti menang. Orang-orang yang menang sekalipun banyak pergumulan dalam hidup ini, kadang membuat susah, khawatir, bahkan takut. Tapi Yesus katakan jangan Takut. Jangan takut. Banyak kali permasalahan yang sedang dihadapi. Dunia ini sedang kacau. Dunia ini sedang menderita. Sebenarnya dunia ini tinggal menunggu hancurnya. Kasih saya sampaikan, jangan berharap banyak kepada itu. Sekali sering kita menganggap kalau kita sudah punya nilai-nilai dunia, oh aku hebat, oh sudah punya uang aku hebat, aku aman. Yang sudah sekolah pun begitu, yang punya ilmu tinggi pun begitu, oh aku hebat, aku pintar. Kita tunggu waktunya saja. Jangan andalkan kekayaan uang harta benda, ilmu pengetahuan. Tak ada itu. Itu gak bisa menolong kita, bahkan menyelamatkan kita. Hanya Yesus. Yes. Sedikit lagi kita berlanjut ke berikutnya, dusta mahkamah agama. Mahkamah agama. Berarti inilah kelompok pemimpin agama yang tertinggi di Israel. Tapi dikatakan dusta. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu
kepada imam-imam kepala. Dan begitu gempa bumi datang, malaikat turun, mereka ketakutan, pingsan, setengah mati. Tapi akhirnya mereka siuman, sadar kembali. Dia lihat kubur sudah kosong. Maka apa yang terjadi? Dia lari ke kota melapor kepada imam-imam di mahkamah agama. Ada yang diceritakan, Yesus bangkit kan gitu. Yesus tidak ada lagi dikubur. Gimana ceritanya? Bukan datang kata di gempa bumi. Itu gempa bumi bukan hanya kuburan kan? Kan tadi ada gempa, iya. Mereka turun menggulingkan batu itu. Yesus bangkit. Karena takutnya kan saya pingsan. Maka di ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu kita. Ini pemimpin, tokoh-tokoh agama. Sekaligus sudah dia dengar Yesus bangkit, tapi tetap juga berita tentang kebangkitan Yesus diselewengkan dengan cara apa? Tutup mulutmu. 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Lihat. Jadi para imam ini, pemimpin rohani ini menyogok, menyuap dengan memberi sejumlah besar uang. Jangan kamu katakan Yesus bangkit, tapi katakanlah waktu kami tidur malam-malam, datang murid-murid yang mencurinya, mencuri mayatnya. Maka sampai hari ini kasus-kasus seperti ini kan kebenaran, fakta yang nyata. Yesus bangkit, tapi dibilang tidak bangkit, tapi dicuri. Maka sampai hari ini kebenaran bisa ditutupi atau diselewengkan dengan cara menyuap. Terjadi sampai hari ini. Di antara orang-orang yang membutuhkan atau yang mengutamakan uang daripada kebenaran itu sendiri. Ini yang penting tidak sen, rebuan pelorali, nongkoh pelorali, nipu pelorali, yang penting tidak sen. Perjudi pelorali, yang penting tidak sen. Maka kalau nilai narkoba pelorali, yang penting tidak sen. Kan itu lah banyak orang. Udah tahu dia itu gak benar, tapi demi mengejar uang dilakukan. Ini juga fakta yang sebenarnya apa? Yesus bangkit, tapi itu menutupi kebenaran mereka mau bayar uang, bayar mahal. Katakanlah waktu kamu tidur datang murid-muridnya mencurinya. Dan apabila kedengaran kepada Pilatus, kami ngomong sama Pilatus supaya kamu gak apa-apa. Gini, kalau sempat seperti yang diterangkan ini, malam-malam waktu penjaga tidur, murid-murid datang mencuri mayat Yesus, berarti prajurit ini lalai dalam menjalankan tugas. Kalau misalnya dikatakan, kalau kami tuduh murid-murid tentang kau lain kami, wahaya, hukumannya hukuman mati. Berarti dia lalai menjalankan tugas. Kamu tidak bisa beli, jaga gerbang, siap lagi. Pasti tak melihat turun, tangisan saya dorong. Nggak ada orang. Selama jam tugas 6 jam itu harus siap siaga. Gak bisa tidur. Tapi ini katakanlah waktu kami tidur
Datang murid-murid itu habis. Tetap kalian yang ngomong sama Pilatus. Maka apa yang terjadi? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Hari ini demi uang, demi dapat uang, menipu pun gak apa, berdusta pun gak apa. Itu bukan anak Tuhan. Perhatikan. Tapi memang ini ada orang-orang seperti ini. Ada mahkamah agama yang menyuap. Ada prajurit-prajurit yang mau disuap untuk membelokkan kebenaran. Sama. Itu yang sedang dilakukan oleh orang-orang sebelah kita. Mereka membayar harga mahal untuk menentang Yesus Tuhan. salib Kristus. Iya kan? Kalau sampai yang terjadi di daerah Polbuk, di daerah Sebebea itu 800.000 nya tanah 1 meter mau dibeli 5 juta. Beberapa kali lipat itu. Mau dibayar. Apa tujuan mereka? Mengatakan kita yang benar, bukan orang itu. Tapi memang banyak juga pengunjung yang ke Sebebea saya bilang sesat. Jangan sampai seperti orang-orang ini. Apa tujuan kita datang ke Sebebea? Itu melihat patung Yesus. jadi ya, saya sudah lihat sendiri. Kalau kita mau naik di halaman tempat berdiri patung itu kan harus pakai sepatu. Kenapa? Latar belakangnya itu kan itu sebenarnya kan punya orang Katolik. Walaupun sebenarnya itu pribadi yang bangun, ada pengusaha dari Jakarta yang bangun kerjasama dengan Pemda, tapi sebenarnya itu kan situsnya, tempat itu kan tempat kudus bagi orang agama Katolik. Makanya yang mau naik ke halaman tempat berdiri patung itu bersih, putih. Gak bisa pakai selop, gak bisa pakai sepatu, harus dibuka. Dan apa yang terjadi? Inilah patung itu, mereka sujud di sini berdoa, bahkan ada budak yang menangis. Kira-kira menurut kamu benar apa salah ini? Salah. Masalahnya. Pati paduahon. Pati paduahon. Akhirnya kan sama seperti di Keluaran 20 di hukum yang kedua ini. Jangan buat patung menyerupai apapun Untuk disembah. dan jangan sujud menyembahnya. Oh, itu kan patung Yesus. Aku kan sedang bersujud menyembah kepada Yesus. Harus kamu gini kalian. Berarti dalam tanda kutip banyak teman-teman kita Sesat. yang penganut Katolik sedang dalam kesesatan. Itu berarti kadang sampai ikutan pula nanti kita kesana. Tidak apa-apa. Sebenarnya buat untuk berdoa di sini. Senang kali hatiku. Karena gereja di sini tak pernah. Hati-hati ya. Siasat iblis. Aku lihat ini nyata. Awalnya kan aku kepala peduli. Aku mau naik pakai sepatu sport, mau naik ke atas. Tapi di tangganya itu, tiba-tiba aku lihat sepatu semua dibuka di situ. Bukannya tak bisa pakai sepatu ke atas ya. Baru ingat itu milik orang Katolik. Bahkan ada juga gereja kita BPDI
Yang mau naik ke mimbar ini, baik pemain musiknya, singernya, sound leadernya, buka sepatu. Kenapa? Altar ini kudus. Begitu pemahaman kita, gila kita. Tapi benar. Bukan altar ini yang kudus, hati kita yang harus kudus. Yes. Di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan ikutan dengan cara-cara praktik-praktik yang salah seperti ini. Itu menunjukkan sebenarnya kadar rohaninya masih sangat Tipis. saat ini. Sekalipun mereka menganggap mereka sudah hebat, Pelayan. biru. Jadi sekali lagi lihat di sini ada yang membayar uang besar dan ada yang terima untuk apa? Membelokkan kebenaran. Nah, itu terjadi sampai hari ini. Maka antara yang dengar dan percaya berita firman itu satu kelompok, di kelompok yang lain ada pihak-pihak yang selalu berusaha membelokkan kebenaran ini. Di mana kita? Tapi yang jelas kita percaya, kita dengar, kita percaya Yesus bangkit. Yes. Yesus yang bangkit berarti dia menang. Kebangkitan Yesus memberi kemenangan kepada kita. Pindahkan kita dari kerajaan maut kepada hidup yang sebenarnya. Dan ketika Yesus yang mati itu bangkit mengalahkan maut, berarti ada kemenangan. Orang-orang yang menang pernah tahu. Amin. Pernah tahu. Bahkan orang-orang yang menang nggak mau disogok dan bahkan nggak mau menyogok. Amin. Setiap hari kita bahagia di minggu kebangkitan ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari sama-sama.